Hai guys, ketemu lagi di Maryam Izzatillah. Pada saat kali ini, Maryam ingin menceritakan sebuah kisah salah satu wanita yang sangatlah heroik, teman-teman, yang sangatlah pejuang, di mana perempuan ini berani menemani Rasulullah, di mana kondisi Rasulullah sedang terkepung oleh para musuh-musuhnya, hingga Rasulullah menjamin surga untuk dirinya. Masya Allah, gimana ya ceritanya? Sangat membanggakan gitu, sangat bagi diri saya aja, wow, Masya Allah, dialah perempuan yang sangat hebat lah. Sebagai Rasulullah pun memberi julukannya, itu adalah ibu para ksatria. Masya Allah. Siapakah wanita itu, kawan? Siapakah perempuan tersebut? Wahai guys. Ya, bentar. Perempuan tersebut adalah Nusaybah binti Ka'ab. Siapa sih Nusaybah binti Ka'ab? Nusaybah binti Ka'ab itu adalah salah satu perempuan Ansar yang dimana memasuki Islam di saat Islam baru masuk ke Madinah. Nah, Nusaybah binti Ka'ab ini memiliki panggilan di zaman Jazirah Arab pada saat kala itu, yaitu Ummu Amarah. Nah, pada saat ini Nusaybah berani untuk berbait Aqobah pada Rasulullah SAW. Bait Aqobah kedua, yang dimana di sana tuh 72 orang, yang 70 laki dan 2 orang perempuan. Yang dimana bait Aqobah ini sebenarnya bisa diwakili oleh para imam-imamnya, oleh para pemimpin di keluarganya. Tetapi Nusaybah dan sahabatnya satu ini itu sangat imannya kokoh sekali, hanya untuk berbaiat kepada Rasul, imannya tinggi kepada Allah. Masya Allah pokoknya ya. Nah, terus Nusaybah binti Ka'ab ini menikah dengan 2 orang laki. Yang pertamanya itu adalah Zaid bin Hashim al-Mazani dan An-Najari, menghasilkan 2 anak, yaitu Abdullah dan Hubaib. Nah, yang kedua ini setelah suami pertama meninggal, itu Nusaybah menikah lagi dengan yang kedua adalah Ghaziyah bin Amr al-Huzni an-Najari, menghasilkan 1 anak, yaitu adalah Khawlah. Jadi Nusaybah di sini tuh memiliki 3 anak. Yang pertama Abdullah, Hubaib, yang ketiga adalah Khawlah. Nah, Nusaybah itu tercatat sebagai wanita yang ahli puasa, yang ahli salat malam, yang ahli taat kepada suami. Banyaklah keahliannya. Bahkan kita masuk di mana saat Nusaybah memiliki amanah terberat, yaitu Nusaybah diamanahkan untuk menjadi tim ahli medis di perang Uhud. Keadaan yang sangatlah hancur, keadaan yang dimana pada kaum muslimin berkeliaran, hingga pada strategi pun hancur. Pada saat itu Rasulullah SAW terkepung oleh para musuh-musuh yang sangatlah kejam. Tapi dalam keadaan di tempatnya medis, Nusaybah binti Ka'ab ini melihat bahwa Rasulullah SAW sedang terkepung. Hingga pada saat itu, wahai kawan, pada saat itu Nusaybah langsung beraksi, langsung menuju ke medan perangnya tersebut. Nusaybah berlari ke tempatnya Rasulullah, hingga Nusaybah berkata kepada prajurit muslimin, wahai prajurit muslimin, berilah aku senjata, berilah aku perisai. Hingga pada saat menit itu pun pula ada yang melemparkan pedangnya kepada Nusaybah binti Ka'ab ini. Pada saat itu Nusaybah sedang melawan musuhnya dari kaum Quraisy, yang dimana kaum kafir ini berkuda dengan penuh gagahnya. Pada saat itu pula Rasulullah SAW melihat keadaan yang sangatlah mendesak tersebut, di mana Rasulullah pun memberitahukan kepada Abdullah, wahai Abdullah, sini nak, kamu, ibumu sedang melawan musuhnya, pergilah membantu ibumu. Kata anaknya wahai Rasulullah, bagaimana dalam keadaanmu?
Di saat sahabat-sahabat lain berkeliaran mementingkan dirinya sendiri, hanya beberapa sahabat saja yang mementingkan Rasulullah berserta Nusaibah. Tapi Rasulullah di sini apa? Bantulah ibumu, bantulah ibumu. Hingga Abdullah, anak pertamanya Nusaibah, membantu ibunya. Hingga mereka, Nusaibah dan Abdullah ini, berperang melawan musuh yang berkuda tersebut. Dengan gagahnya, ternyata Abdullah tersungkur ke tanah dan Nusaibah bangkit semangatnya. Karena anaknya telah tersungkur ke tanah, Nusaibah bangkit dan membentas para musuh itu hingga musuh itu dan jatuh tersungkur ke dalam tanah hingga menjadi meninggal. Hingga kejadian itu, Nusaibah langsung membantu anaknya. Dengan luka yang parah itu, dia menjalani tugasnya dengan membalut, membersihkan sakit, maksudnya mengobati anaknya tersebut hingga anaknya tersebut selesai. Dan Nusaibah bilang kepada anaknya, bangkitlah wahai anakmu, cita-citamu menuju di depan mata. Masya Allah banget. Dimana dalam keadaan perang Uhud tersebut, Nusaibah itu adalah memiliki 12 luka yang sangatlah parah. Katanya salah satu lukanya ada di bagian leher hingga jilbabnya itu lepas luka darah. Hingga pada saat pulang, Rasulullah SAW melihat kepada Nusaibah, wahai Nusaibah, aku tahu dengan keadaan lukamu dan aku bertanya kepadamu, engkau mau apa dariku? Apa kata Nusaibah, wahai kawan? Kata Nusaibah, dikatakan, wahai Rasulullah SAW, aku tidak meminta banyak di dunia ini, tapi aku meminta bahwa jadikan aku beserta keluargaku menjadi tetanggamu di surganya kelak. Guys, Masya Allah. Di sini langsung apa guys? Di sini langsung Rasulullah SAW meminta kepada Allah, ya Allah, tolongi Nusaibah beserta keluarganya menjadi tetanggaku di surganya kelak. Masya Allah, iri gitu ya sebagai umatnya Rasulullah, dimana sahabatnya ini, wah Masya Allah banget. Tuh, Nusaibah dijanjikan masuk surganya Allah. Udah pasti itu, udah dikatakan Rasulullah SAW juga. Nah, bahkan lukanya ini katanya mah sembuhnya tuh dalam jangka 1 tahun lebih. Bahkan lanjut di perang Uhud, lanjut selanjutnya Nusaibah lanjut mengikuti Rasulullah, jejak-jejak Rasulullah melalui perang Khandaq, Hudaybiyah, dan masih peristiwa-peristiwa yang banyak lagi hingga menemani Rasulullah keadaan Rasulullah wafat dan Nusaibah hadir di dalam itu. Lanjut kepada kisah setelah Rasulullah SAW wafat, di mana kisah di perang Yamam. Gimana ya? Di saat Rasulullah SAW wafat, di sini pun keadaan umat Islam yang sangatlah hancur-hancurnya bahkan. Di mana zakat sebagian tidak membayarnya, infak membayarnya, bahkan sebagian ada yang murtad, dan bahkan ada yang mengaku-ngakuin sebagai nabi palsu. Di sini dalam keadaan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq mengutus Habib, anak keduanya Nusaibah, untuk mengantar surat ke nabi palsu tersebut. Habib diutus untuk menemui nabi palsu tersebut. Sehingga sampai di tempat nabi palsu tersebut, Habib dikatakan, wahai nabi palsu. Nabi palsu siapa? Terus di sini pun nabi palsu itu kaget kan, wah, kamu anaknya wanita tangguh tersebut ya, kamu anaknya wanita pemberani tersebut ya. Yaitu adalah Nusaibah binti Ka'ab.
Ya, na'am, benar. Saya adalah anaknya. Hingga ditanya, apakah kamu mengakui atas Nabi Muhammad adalah utusan terakhir Allah? Ya, saya mengakui. Asyhadu anna. Saya mengakui atas Muhammad adalah utusan terakhir Allah. Terus Nabi palsu tersebut mengatakan lagi, apakah kamu mengakui atas aku menjadi nabi terakhirmu di dunia ini? Apa kata Habib? Apa keimanan Habib? Apakah tangguh, kokoh? Ternyata keimanan Habib tetap tangguh, tetap kokoh, di mana dia tetap menyatakan keimanannya dengan sungguh-sungguh. Ia mengatakan bahwa Muhammad adalah utusan terakhir Allah, yang dimana pada saat kali itu Nabi palsu tersebut sangatlah benci terhadap Habib dan Nusaibah, hingga tahu bahwa Habib itu tangannya dipotong-potong, seluruh tubuhnya dipotong-potong, wahai sahabat, wahai kawan-kawan, dipotong dari tangan ini dipotong, hingga kaki-kakinya dipotong, dimasukin ke dalam karung, dikirimin karung itu yang berisi tubuh Habib, dikirimin ke seorang ibu. Coba hasil potong-potongan, apalagi potongan dari tubuh yang kita sayangi gitu, yang kita cintai, melihat mereka aja terluka, kita nangis kan. Ini apalagi seorang perempuan hebat melihat anaknya yang telah syahid, melihat anaknya yang telah berkeping-keping hasilnya. Sedih lah ya, dimana saat itu Nusaibah memiliki sakit hati berat terhadap Nabi palsu tersebut, hingga Nusaibah bercita-cita untuk membunuh Nabi palsu pada perang Yamam. Nah, masuk nih ke perang Yamam, sehingga Islam tidak diterima lagi kepada Nabi palsu, dan Abu Bakar As-Siddiq pun menyatakan bahwa kita harus perang. Nah, perang di sini Nusaibah binti Ka'ab perang. Salah satu perempuan yang berani masuk ke medan perang itu Nusaibah, sampai hingga Rasulullah meninggal tetap Nusaibah keimanannya kokoh. Saat perang ini keadaan yang sangat sengitnya, yang sangat ripuh lah di sana. Pokoknya pada saat itu Nusaibah, pada saat perang Yamam, tangan yang sebelah kanan ini terputus. Bayangkan, tangannya terputus tapi tetap dia masih mempunyai tangan kirinya, hingga dia melawan tangan kirinya. Tapi pada saat perang Yamam ini Nusaibah tidak berhasil membunuh Nabi palsu, hingga Nabi palsu terbunuhnya oleh salah satu sahabat Rasulullah, yang pada sahabat ini membalas kesalahannya terdahulu yang telah membunuh Hamzah pamannya Rasulullah. Sahabat ini bilang, Nabi palsu telah mati, Nabi palsu telah meninggal. Kata Nusaibah apa? Benarkah bahwa Nabi palsu telah meninggal? Alhamdulillah ya Allah, sujud syukur. Tapi dengan itu pun semua anak-anaknya Nusaibah terbilang anak orang-orang yang syahid di medan perang. Masya Allah. Wah. Hingga pada kekuasaan di Abu Bakar As-Siddiq, di keadaan Nusaibah 60 tahun ke atas, gak tahu berapa ya, detik-detik dimana perempuan hebat, perempuan sang heroik, perempuan pejuang, perempuan mujahidah, perempuan yang sangatlah hebat di mana ibu-ibu kesatria yang sangat hebat dan dijuluki sang perisai Rasulullah itu menghembuskan nafas terakhirnya di pada tahun 632 Masehi. Masya Allah. Apa sih hikmah yang bisa saya ambil dari kisah sahabiah yang sangatlah hebat ini? Banyak sih yang bisa saya ambil.
termasuk keberaniannya, ketangguhannya, ketertibannya, ketaatannya. Banyak yang patut saya contohkan bahwa kita harus bersungguh-sungguh sebagai wanita untuk menjalankan tugas di amanah kita di luar sana. Jangan terhasut dengan malas-malas tersebut. Tetapi sebagaimana Nusaybah binti Ka'ab, dia melaksanakan amanah. Oke, saya laksanakan amanah ini. Nah, laksanakan amanah hingga dia mendapatkan ridho dan janahnya. Wah, Masya Allah. Dimana kita sebagai perempuan di masa zaman sekarang itu wajib untuk bisa melaksanakan amanah-amanah yang Allah udah perintahkan untuk kita. Dan Nusaybah binti Ka'ab ini salah satu wanita yang bisa mengungkapkan bahwa wanita pada zaman Rasulullah SAW, bahwa wanita tidak hanya bisa untuk berdiam diri di rumah, hanya berdiam diri di depan dapur, di atas kasur, dan di depan sumur. Hebat banget lah pokoknya Nusaybah. Is the best forever, idola for Maryam. Nah, mungkin sharing sedikit saja ya bagi saya mah, bahwa kita sebagai manusia, wanita lah ya, setangguh-tangguhnya Nusaybah binti Ka'ab. Sedikit kata-kata saja. Jadikanlah rindumu sebagai jihadmu, dimana jihad itu adalah ibadah kita terbesar kepada Allah, untuk kita mendapatkan ridhonya hingga kita mendapatkan mardotillah, ridhonya Allah, bisa mendapatkan syurganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.